senajan kau awitna laguna pan gitunya kaburu-buru tuh yang dikritik ya teguh habis. Sebetulnya kalau mau melakukan kebangsaan diberdirikan dahulu dengan duduk yang tegak. Apa sih rahasianya lagu kebangsaan? Coba saya mau tanya, apa Pak? Kelihatannya sepele loh ini, senang tuh. Semua bangsa, semua negara mempunyai lagu kebangsaan. Dikira apa? Coba apa diantaranya? Mana yang muda itu? Apa? Ini lagu kebangsaan itu ada dua hal. Yang pertama pernyataan, yang kedua ikrar, bukan sekadar lagu. Punten. Dan dituntut setiap anak bangsa untuk merasa memiliki handarbeni kepada bangsa dan republik ini. Kalimahnya tidak menggunakan kita, tidak menggunakan kalimatul jama', kami, bahkan mufrad. Setiap anak bangsa dituntut, Indonesia tanah airku. Apa tanah air kita? Cak, tanah airku apa tanah air kita? Makanya ketika kita mengucapkan Indonesia tanah airku, tegap tunjukkan kita memiliki, kita merasa handarbeni. Bukan asal lagu saja memiliki dalam lagu Indonesia tanah airku, tanah tum nu ngaroko mekeke ngaroko, nu ngobrol keke ngaroko, mentana dihormatan, ngahormatan karena bangsa nyalira, ente ngahormatan komo bangsa lain. Betul? Jangan merasa minta dihormati orang lain dahulu, menghormati dirinya sendiri nggak bisa. Nah, tunjukkan kewibawaan tanah air kita, bangsa kita. Indonesia adalah bangsa yang besar, aulianya, ulamanya. Apalagi kalau kita berbicara kesuburan, udah. Maka dari itu, kalau hal yang demikian, diantaranya apa? Sudah yarfa'ullahul barokah, karena mahabbah kita melentur. Cinta kita kepada Allah Ta'ala, cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kita kepada para ulama, cinta kita kepada para habaib, cinta kita kepada para sholihin mulai kurang. Cinta kita lagi kepada tanah airnya semakin merosot. Tapi tadi abdi bangga, senajan kau awitna laguna pan gitunya kaburu-buru tuh yang dikritik ya teguh habis. Sebetulnya kalau mau melakukan kebangsaan diberdirikan dahulu dengan duduk yang tegak. Apa sih rahasianya lagu kebangsaan? Coba saya mau tanya, apa Pak? Kelihatannya sepele loh ini, senang tuh. Semua bangsa, semua negara mempunyai lagu kebangsaan. Dikira apa? Coba apa diantaranya? Mana yang muda itu? Apa? Ini lagu kebangsaan itu ada dua hal. Yang pertama pernyataan, yang kedua ikrar, bukan sekadar lagu. Punten.
dan dituntut setiap anak bangsa untuk merasa memiliki handarbeni kepada bangsa dan republik ini. Kalimahnya tidak menggunakan kita, tidak menggunakan kalimatul jama', kami, bahkan mufrad. Setiap anak bangsa dituntut, Indonesia tanah airku. Apa tanah air kita? Jawab. Tanah airku apa tanah air kita? Indonesia tanah airku. Tanah tumpah sejauh mana panjenengan mengakui bahwa Indonesia ini tanah airku, atau basa-basi, atau karena lagu seremonial? Jawab. Mestinya ketika kita melakukan Indonesia tanah airku, ya tanah airku, amanat minallahi ta'ala, tanah air ini pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah merasakan bahwa tanah air ini amanat dari Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara menjaga amanat dari Allah ta'ala sebagai bukti syukur terima kasih kita kepada Allah ta'ala? Makanya ketika kita mengucapkan Indonesia tanah airku, tegap tunjukkan kita memiliki, kita merasa handarbeni. Bukan asal lagu saja memiliki dalam lagu Indonesia tanah airku, tanah tum nu ngaroko mekeke ngaroko, nu ngobrol keke ngaroko, mentana dihormatan, ngahormatan karena bangsa nyalira, ente ngahormatan komo bangsa lain. Betul? Jangan merasa minta dihormati orang lain dahulu, menghormati dirinya sendiri nggak bisa. Nah, tunjukkan kewibawaan tanah air kita, bangsa kita. Indonesia adalah bangsa yang besar, aulianya, ulamanya. Apalagi kalau kita berbicara kesuburan, udah itu hebat. Makalah yang fanatiklah menjadi bangsa Indonesia luar biasa. Habib Lutfi benar, turunan Arab, turunan Sayyid Kalur, itu mah turunan tapi kebangsaan. Habib Lutfi orang Jawa, Habib Lutfi turunan Sunda ongkok. Loh, dari mana Habib kok turunan Sunda? Kakek saya lahiran Palimanan, pun buyut abdi namina Nyai Marina, turunan ti Banten, Sunda sanes. Nah, darah Nabi itu ada Sunda. Punten ya punten. Punten jenderal. Habib Lutfi orang Indonesia, bangga saya. Oh, itulah. Keturunan Arab, oke, itu saja, mau turunan Cina, kayak mau turunan Jawa, mau turunan India, mau apa. Tapi lahir kita, nenek moyang kita lah di Indonesia adalah orang Indonesia. Itu paham itu. Nah, maka dari itu ini satu contoh pada gimana kita mencintai. Nanti kalau sudah mencintai bangsa ini, tanah air ini, nanti kita akan berubah sendiri. Apa di antara bagaimana cara memajukan ekonomi ini? Bangun dulu kecintaannya kepada bangsa dan tanah airnya. Bangun dulu kecintaannya hasil bumi, karya hasil bumi Indonesia. Jambunya sudah wayahna dirobah. Jangan sampai pakai nama orang lain, takut kalau tidak laku. Tak lahirna di Bogor, lahirnya jambu eta meureun di Sukabumi, jambu Sukabumi, ulah jambu Bangkok atau. Betul nggak? Coba kalau kita fanatik, jambu mana Pak? Indonesia, Sukabumi asli. Wah hebat, sudah besar-besar gitu. Lah ini besar dikira punya sampean saja. Nah, kita baik. Iya kates mana? Kates Bogor, kates Betawi, lain California tapi itu. Kates California.
Seumpamanya tidak pakai nama-nama itu takut gak laku. Aneh bin ajaib. Tapi orang mempunyai kefanatikan yang luar biasa. Kates Indonesia, jambu Indonesia, lele Indonesia, pari Indonesia. Makanya saya setuju sekali dengan ketahanan pangan yang sekarang. Untuk meningkatkan apa? Meningkatkan hasil ekonomi dan meningkatkan merasa memiliki kepada Republik ini. Apalagi akan dibangun koperasi-koperasi merah putih. Wah, ini kebangkitan yang luar, mestinya harus kita bangga. Nah, inilah. Kita kembali satu hadis itu tadi nanti. Apa dawuhnya Rasulullah ketika turun ayat qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, sejauh mana kita dikategorikan orang yang beriman? Dijawab oleh Rasulullah, selagi engkau mencintai Allah. Selanjutnya, ya Rasulullah, selagi engkau mencintai segala para utusannya, mengikuti tarekohnya, mengikuti sunnahnya. Kaitannya sama dunia tasawuf luar biasa. Yang pertama, mahabbah diutamakan, mengikuti tarekohnya, sunnahnya. Kalau orang mencintai sesuatu dengan baik, menjalankan sholat sunnah dan sebagainya, tidak terlalu banyak mengharapkan upah, tapi cintanya tambah cinta, semakin menjalankan sunnah Nabi semakin tambah mahabbah. Bukan tanya pahalana naon ieu teh. Ya baca Yasin, insyaallah rezekina 40 dinten, rezekina teu kurang-kurang. Prak dibaca 40 dinten teu meunang hasil naonan. Disalahkanna Yasinna. Teterak cenah. Tidak mempan katanya. Lente yang tidak mempan. Itulah. Tapi kalau mahabbah, sulit untuk membuka aib orang yang dicintainya. Lebih-lebih ke istrinya, kekurangan istrinya, kekurangan suaminya. Ada kekurangan, tidak mungkin suami akan menceritakan keburukan, kejelekan istrinya. Sebaliknya, istrinya tidak mungkin akan menceritakan kekurangan suaminya. Karena apa? Al-mahabbah luar biasa. Saling mengangkat, saling menutupi, artinya saling menasehati, bukan menutupi. Tapi menutupi di sini saling menasehati. Ini al-mahabbah luar biasa. Maka dari itu diteruskan oleh Rasulullah, wal yatawaffatun nas fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Ini kalau berkembang luar biasa. Cintanya kepada Rasulullah, Rasulullah mengajarkan cinta pada cinta tanah air, dikira apa? Coba dikembangkan mahabbah. Sedangkan orang yang tidak suka dengan adanya ketentraman, ketenangan, bagaimana khususnya supaya Indonesia mundur, Indonesia tidak bisa membangun, Indonesia selalu ketinggalan, bagaimana caranya? Diputer makna itu. Kadar bobot iman seseorang tergantung cintanya kepada aku, sabda Nabi. Wah, ini kalau begini nanti imannya kuat semakin tambah. Diputar balikan. Berarti kalau mau menghancurkan umat beragama khususnya Islam, kurangi kecintaannya kepada tokoh agama, kurangi kecintaannya kepada para ajengan, pewaris Nabi, kurangi kecintaannya kepada para habaib. Baru umat itu bisa dibentur-benturkan. Yang kedua, bagaimana caranya menggoyahkan pemerintah ini supaya kurang mencintainya tanah airnya kepada pemerintahnya? Bikin kalau ada satu oknum, orbitkan. Supaya apa? Supaya tambah tidak percaya, tidak percaya. Nanti kalau sudah tidak percaya, makin tidak percaya, bangsa ini mudah dipecah belah.
Saya mau tanya, bisa menjawab? Tegas jawab ya. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu ini terpecah belah? Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu ini umat terpecah belah? Tunjukkan kita pemersatu sebagai umat Islam. Tunjukkan kita pemersatu sebagai umat Islam. Kitabnya Imam Ghazali yang mengajar, yang belajar, bukan kita saja. Eropa pun mengagumi terhadap Imam Al-Ghazali. Loh, itu hebatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kehebatan Imam Ghazali dari ramanya. Mengapa saya tahu? Kalau Imam Ghazali sudah ma'ruf lah, orang-orang sudah tahu kok. Tapi yang tahu bapaknya siapa? Gitu loh. Makanya adanya di hatur nuhun ke ajengan Bajada ayah kholna Imam Al-Ghazali, alhamdulillahirabbil alamin. Moga istiqomah semakin syiar, semakin syiar. Itulah diantaranya. Sedikit Pak, apa yang namanya khol itu harus orang besar? Tidak. Yang namanya kholi, kedua orang tua kita sudah tidak ada. Jangan salah paham. Likulli haulin, setiap tahun undang tetangga 5 orang atau 10, bagaimana rezekinya. Sebelum dihauli, rombongan ziarah yasinan ke makomna, diinget-inget jasana. Kayak apa dulu capeknya orang tua. Ya sekarang Sukabumi terus jadi kawas kapungkur tahun-tahun yang sudah. Kayak apa, listrik belum masuk desa, musim hujan, musim kemarau, halodo. Bagaimana bapak ibu kita bawa sayuran, bawa buah-buahan ke pasar, berebut waktu. Untuk siapa? Untuk anaknya, untuk putra-putrinya. Walaupun tertinggal di dalam pengetahuan agama dan pengetahuan umumnya, tapi bapak ibu kita tidak mengharapkan anaknya sama dengan dirinya. Pasti kedua orang tua mengharapkan jangan sampai, saya ini sudah kebablas bodoh, jangan sampai anak-anak kita begitu. Itu perjuangan orang tua. Yang di pesantren membawa amanat, bagaimana setiap bulan dapat dari orang tuanya. Apa terima kasih kita kepada kedua orang tua yang menafkahi kita? Dan nanti setelah kita pulang dari pesantren membawa amanat, mengecewakan gurunya, mengecewakan kedua orang tuanya atau tidak? Orang tua kita makan enak, ingat mah anak. Ibu-ibu tuh kita kadang, maaf ibu, presmanan terang karena jauh atau apel ya mata seneng incu amdi di butel tisu teteh. Ingat di bumi, ingat di rumah. Kalau saya sih masuk saja, penting. Ibu kita tidak, bapak kita tidak. Itu hebatnya. Makan yang enak selalu kepada anak-anaknya ya. Kita coba kalau punya rezeki, belikan apalah kesenangan ibu, kesenangan bapak. Pak ngaturkan, ibu ngaturkan. Aduh tong, kamu rezeki belum seberapa kok sudah sama orang tua begini. Wah doanya luar biasa orang tua. Hanya sebungkus nasi atau kesenangannya. Itu orang tua. Makanya ketika kita ziarah kepada kedua orang tua, apa yang setelah kita ucapkan? Setelah membaca Yasin dan tahlilnya, pernah tidak kita mengucapkan, dipegang lisannya, Pak, doakan Pak, saya Bapak Kapundut, Bapak meninggal, saya belum bisa membahagiakan Bapak, belum bisa mampu membahagiakan Ibu. Doakan Pak, doakan Mak. Ya, Pak. Bagaimana caranya? Membangun kerukunan keluarga, tidak pecah belah. Itu bagian daripada buah khol ngekholi kedua orang tua. Bagaimana kepada para ulama
yang begitu pengaruhnya, bagaimana siang malamnya tidak pernah tinggal tahajud, doanya untuk umat luar biasa. Nah inilah daripada hal. Sekali lagi, jadi kalau kita kagum kepada Imam Ghazali, kita ayo ingat kepada kedua orang tuanya Imam Al-Ghazali, bagaimana perjuangannya untuk membesarkan anak-anaknya menjadi Ghazali kecil, sehingga dengan berkatul hal ini akan melahirkan Ghazali yang luar biasa cintanya kepada Allah Ta'ala, kepada baginda Nabi SAW. Nah itu tadi, kita takut kepada hadis itu. Makanya kalau sudah mahabbah ini diputar balik, bagaimana kembali lagi tadi ya, bagaimana cara menghancurkan agama, menghancurkan bangsa ini, ayo dikurangi mahabbahnya. Moga-moga kita semuanya tidak terpengaruh. Sekali mahabbah adalah mahabbah, sekali cinta adalah cinta yang tidak bisa kita digoyangkan demi Allah, karena Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemanfaatan kepada kita semuanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan amanal biha li ummati Habibur Rahman minal mihnatin wal imtihan wa minal fitnati hadha zaman wa bala fid din wa zawalil iman wa jamil amradi zahiran wa batinan ya Hannan ya Mannan ya Qadim al-Ihsan ya Hanan ya Mannan ya Qadim al-Ihsan ya Hanan ya Mannan ya Qadim al-Ihsan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan la tukhrijna biha yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Dan doakan para sesepuh, khususnya Yai Ajengan Wajada dan tokoh-tokoh yang lain, diberikan kesehatan dhahiran wa batinan, semakin sehat wal afiyah, semua santrinya ilmunya manfaat di dunia wal akhirah. Tapi jangan tinggal, kuncinya mendapatkan ilmu manfaat cuma khidmah kepada guru, khidmah kepada, itulah pangkatnya aulia yang besar-besar, mendapatkan darjah itu mimbarakatil khidmah. Yang pertama kepada guru, yang kedua kepada birrul walidain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bagaimana kabar jenengan semua? Mudah-mudahan jenengan semua diberikan kesehatan, panjang umur dan berkah rezeki yang melimpah. Amin. Di kesempatan kali ini, alhamdulillah sekali kita bisa ketemu di sini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan jenengan semua juga diberikan kesehatan, panjang umur, dan juga diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Dan yang pertama-tama kami aturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kenikmatan Islam, iman, dan mudah-mudahan juga kita diberikan kekuatan, perlindungan, dengan rahmatan dan alamin. Dan selawat salam selalu tercurah pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini, alhamdulillah sekali, ini adalah majelis sana spesial ya, yang akan disampaikan oleh beliau yang mulia, guru kita semua, Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Ya, sudah tidak asing lagi bagi kita para muhibbin, para pecinta beliau, dan juga para pecinta habaib, ya, di mana dalam setiap sambutannya, dalam setiap maulid hasanahnya, beliau selalu menyampaikan tentang pentingnya kita mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, pentingnya kita mencintai negara ini, bangsa ini, menjaga dengan sekuat tenaga ya. Dan
tentunya pentingnya dan kita harus takdimnya kita kepada kedua orang tua. Nah, ini adalah level-level tertentu dari mencintai baginda Nabi Muhammad, terus mencintai bangsa kita, terus mencintai kedua orang tua adalah level-level tersendiri. Ya. Jadi kenapa puncaknya itu ada di mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Karena untuk mencintai beliau baginda Nabi SAW itu sungguh sangat luar biasa sekali kalau kita mendapatkan rahasia dari mencintai baginda Nabi SAW. Ya. Dan juga beliau selalu menyampaikan dan selalu berpesan tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini yang selalu dirongrong, yang selalu adanya pemecah belah dimanapun dengan bagaimanapun caranya itu beliau selalu menyampaikan kita harus hati-hati, kita harus berusaha untuk menjaga persatuan dan kesatuan tersebut karena para perongrong tersebut akan melakukan dengan segala cara, entah itu dengan kekerasan, dengan yang dibalut dengan apapun ya. Dan yang lebih berbahaya adalah tentang perpecahan yang dibalut dengan agama seperti yang sedang sering terjadi ya. Umat Islam dibenturkan dengan umat Islam, para habaib dengan para habaib ataupun umat habaib dengan para kiai dan sebaliknya seperti itu, dan digoreng sedemikian rupa. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk memecah belah bangsa ini. Untuk itu apa yang akan beliau sampaikan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita dan mudah-mudahan kita bisa realisasikan dan mudah-mudahan kita bisa praktekkan seperti itu ya. Mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai negara ini, mencintai kedua orang tua dan bagaimana cara-caranya seperti itu. Dan tidak pakai panjang lebar, monggo kita saksikan bersama, kita dengarkan bersama, kita lihat bersama seperti maidah sananya seperti apa. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari golongan yang pemecah belah atau yang terpecah belah seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.